Ya, sungguh saya memohon maaf. Saya mengerti memaafkan itu tidak mudah. Saya memang bersalah dalam kecelakaan tersebut dan saya akan menanggung hukumannya. Tidak sedikit pun ada niat saya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukuman pasti selalu ada pengampunan. Saya tidak mengelak dari hukuman, tapi saya memohon pengampunan. Itu kata dia, Wak. Nah, di dalam pledoi ini juga Afriani minta maaf ke keluarganya korban. Jadi pokoknya singkatnya nih, setelah mempertimbangkan pledoi dari Afriani dan juga setelah mengkaji ulang insiden ini, pihak yang berwajib pun akhirnya menyimpulkan bahwa kecelakaan ini memang terjadi tanpa sengaja. Itulah yang akhirnya bikin pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja tidak bisa didakwakan ke Afriani. Alhasil, pasal yang didakwakan ke Afriani adalah pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ditambah pasal 27 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika. Nah, sebenarnya pada tahun 2013 tuh Afriani sempat juga mengajukan banding lagi, tapi bandingnya ditolak. Lalu setelah melalui proses hukum yang panjang dan juga berkali-kali melakukan persidangan, akhirnya pada tanggal 1 Juli 2013 Pengadilan Tinggi Jakarta secara resmi menjatuhkan vonis hukuman 19 tahun penjara kepada Afriani. 15 tahunnya karena telah menyebabkan insiden yang merenggut 9 korban dan 4 tahunnya karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi di total 19 tahun gitu. Sementara ketiga kawannya, Denny, Adistria, dan sama si Arisendi itu masing-masing divonis hukuman 2 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoboy golongan 1. Gitu, itulah hukuman mereka. Dan setelah Afriani CS ini mendapatkan vonis hukuman masing-masing dari mereka, ternyata masyarakat banyak yang nggak puas sama keputusan itu. Orang-orang itu masih merasa marah dengan adanya tragedi Tugu Tani yang telah mencelakai 13 pejalan kaki dan bahkan sudah membuat 9 korban diantaranya harus kehilangan nyawa mereka. Dan sebagai bentuk ekspresi dari kemarahan itu, di media sosial Facebook pun mulailah itu muncul berbagai postingan, grup, dan juga kampanye yang menyerukan hukuman mati bagi Afriani. Nah, kampanye itu pun disampaikan melalui tagar atau hashtag dan juga postingan yang berbeda-beda, Wak. Misalnya nih, ada postingan yang berjudul mendukung hukuman mati Afriani Susanti, itu dapat 27 ribuan likes gitu. Terus ada lagi postingan mendukung hukuman mati Afriani Susanti tersangka tragedi Gambir, itu dapat 5 ribuan like. Terus ada lagi postingan rakyat Indonesia mendukung hukuman mati Afriani Susanti, itu dapat 1.500-an likes kayak gitu lah. Jadi bermacam-macam juga yang apain si Afriani ini. Nah, dari sini kita bisa tahu kan betapa geramnya masyarakat Indonesia atas terjadinya tragedi Tugu Tani itu. Dan untuk mengenang peristiwa ini, Koalisi Pejalan Kaki atau yang sering disebut KOPK kemudian menetapkan tanggal 22 Januari, which is tanggal ketika tragedi ini terjadi, sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Tentunya penetapan ini dilakukan bukan untuk membuka luka